Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Alhamdulillah. Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Mana semangatmu? Insya Allah anak-anak ustazah semangat ya. Baik anak-anak ustazah, pembelajaran kita hari ini adalah ilmu pengetahuan alam tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Buku tema 3. Ya. Baik. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah biar antum mampu menjelaskan bagian-bagian tumbuhan, ya. Kemudian antum memahami fungsi dari bagian tumbuhan tersebut. Selanjutnya, nah, Masya Allah anak-anak ustazah, ternyata di dalam Al-Quran juga memuat tentang tanaman, ya, tentang tumbuhan. Ini terdapat dalam surat Ibrahim ayat 24 sampai 27, ya. Ustazah bacakan artinya. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Kemudian pohon itu menghasilkan buah pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Nah, anak-anak ustazah, penjelasan dalam Al-Quran ini luar biasa, di mana Allah selalu membuat perumpamaan-perumpamaan biar kita bisa ambil pelajaran. Jadi, kalimat yang baik atau orang yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Apa maksudnya itu? Jadi orang yang mempunyai keimanan yang kokoh, ya, bisa seperti itu. Seperti contohnya Bilal, ya. Bagaimana Bilal itu diajak masuk kafir lagi setelah Islam. Namun apa yang terjadi? Bilal menolak dan mengatakan tetap ahad, ya, menyembah Allah. Nah, ini salah satunya orang yang kokoh, pohonnya kokoh, gitu ya, sehingga memberikan manfaat yang banyak kepada orang lain. Dan orang-orang yang tidak kokoh seperti pohon yang buruk, tidak bermanfaat bagi orang lain. Ya, anak-anak ustazah, semoga anda semua adalah seperti pohon-pohon yang kokoh, ya, yang kuat imannya. Oke, Allahu Akbar. Kita lanjut, ya, pembelajaran kita tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, anak-anak ustazah, di sekitar kita banyak sekali tanaman, ya, tumbuhan. Nah, bagian-bagian utama pada tumbuhan yaitu ada akar, batang, daun, ya, kemudian bunga dan buah, ya, Insya Allah. Kemudian pada akar, ya, fungsinya, ya, mempunyai fungsi mengangkut air dan unsur hara, ya, sampai ke daun, ya. Kemudian berdasarkan bentuknya, akar dibedakan menjadi ada akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang merupakan akar utama yang tumbuh dari biji, ya, tegak ke bawah, dan dari akar utama keluar cabang akar, ya. Kemudian akar serabut merupakan akar yang keluar dari pangkal batang utama
dan umumnya bergerombol sebagai pengganti akar tunggang yang tidak berkembang. Ya, ini dia akar serabut. Nah, kemudian ada lagi bagian tanaman yang kedua, itu adalah batang. Fungsi batang sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah, ya. Nah, batang pada tumbuhan dibedakan berdasar jenisnya, yaitu batang berkayu dan batang basah, ya. Nah, batang berkayu merupakan batang yang berstruktur keras dan mengandung kambium, ya. Dan kemudian batang basah merupakan batang yang bertekstur lunak karena mengandung banyak air. Nah, ini contohnya ya, bawang pre ya. Nah, lanjut, ada daun ya. Nah, apa fungsi daun? Yang pertama, tempat berlangsungnya hasil fotosintesis. Kemudian yang kedua, tempat berlangsungnya proses pernafasan di stomata ya. Kemudian yang ketiga, tempat berlangsungnya proses penguapan ya. Nah, kemudian daun memiliki bagian-bagian yang terdiri atas tangkai daun, tulang daun, dan lembaran daun. Nah, tulang daun dibedakan menjadi satu tulang daun menyirip. Nah, mana yang menyirip? Ini menyirip. Contohnya daun jambu dan daun mangga. Kemudian ada tulang daun melengkung. Nah, ini melengkung ya, Nak. Contohnya daun sirih dan daun enceng gondok. Kemudian ada yang menjari. Contohnya daun pepaya dan daun singkong. Dan tulang daun sejajar, contohnya pada padi dan jagung ya. Kita lanjut, bunga ya. Bunga ini merupakan bagian tumbuhan yang sangat menarik. Ya, bunga memiliki fungsi utama yaitu sebagai alat perkembangbiakan pada tanaman ya. Nah, bunga terdiri dari beberapa bagian, yaitu tangkai bunga, kelopak bunga, kelopak, mahkota bunga ya, kemudian putik dan benang sari ya. Selanjutnya biji dan buah. Biji ya mempunyai fungsi sebagai calon tumbuhan baru ya. Biji dibedakan menjadi berkeping dua yang dikenal dengan dikotil, dan biji berkeping satu yang dikenal dengan monokotil. Dan kemudian buah. Fungsi buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Buah terdiri dari bagian tangkai, kulit, daging buah, dan biji. Demikian ya anak-anak ustazah. Semoga antum bisa memahami tentang bagian-bagian tanaman. Dan semoga anak-anak ustazah bisa paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.